individu versus organisasi dan sistem 4 organisasi. Struktur manajemen yang lebih partisipatif dapat menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia dan karenanya menghilangkan ketidaksesuaian antara individu dengan organisasi. Lalu ada sistem 4 organisasi yang disebut Likert sebagai kelompok partisipatif lebih berorientasi pada tim. Sistem 1 yang awalnya Likert beri label sebagai eksploitatif otoritatif, mengikuti struktur birokrasi atau klasik organisasi. Sistem 2 kurang klasik daripada sistem 1 dan sistem 3 kurang mendukung daripada sistem 4 yang sementara mendekati model ideal organisasi Likert. Francis Likert menentang jenis organisasi yang mengacu pada model birokrasi. Teori Likert memperlakukan resep struktural untuk efektivitas organisasi secara lebih eksplisit dan lengkap. Struktur organisasi memberikan sebuah kerangka kerja untuk mengendalikan koordinasi organisasi secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, ada 7 hal yang perlu dikoordinir oleh seorang administrator ketika ingin merancang struktur organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, rantai komando, departementalisasi, otoritas dan tanggung jawab, sentralisasi dan desentralisasi, otoritas lini dan staf, dan rentang kendali. Dalam spesialisasi pekerjaan, ada beberapa alternatif yang paling umum seperti perubahan posisi pekerjaan, perluasan pekerjaan, serta evaluasi pekerjaan. Departementalisasi dan rantai komando. Departementalisasi, orang-orang menjalankan pekerjaan secara fungsional yang dapat berupa kerjasama, yang mana tiap departemen dikelola oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Lalu rantai komando dimaksudkan bahwa tiap bawahan hanya bertanggung jawab pada satu orang atasan saja. Prinsip dari kesatuan komando ini berarti kewenangan dan tanggung jawab mengalir dari satu garis yang vertikal dari manajemen puncak ke manajemen level terendah. Lalu ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk membuat keputusan yang mengarahkan pekerjaan orang lain. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan harus dibarengi dengan kewenangan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, sejauh mana pengambilan keputusan yang berkonsentrasi pada satu titik di dalam suatu organisasi. Desentralisasi, sejauh mana bawahan memberi masukan atau mengambil keputusan. Lalu otoritas lini dan staf. Otoritas garis adalah hubungan di mana atasan melakukan pengawasan langsung atas bawahan yang dihubungkan dalam garis langsung pada rantai komando. Lalu span of management, mengacu pada jumlah bawahan yang melapor langsung ke supervisor. Apakah ada rentang manajemen yang ideal? Tidak ada kesepakatan tentang rentang manajemen yang terbaik. Rentang manajemen dapat lebih besar di tingkat yang lebih rendah dalam sebuah organisasi daripada di tingkat yang lebih tinggi. Ciri birokrasi menurut Weber. Divisi tenaga kerja, bagilah semua tugas menjadi pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Yang kedua, aturan, lakukan setiap tugas sesuai dengan sistem aturan yang konsisten. Lalu ada hierarki otoritas, atur semua posisi sesuai dengan prinsip hierarki. Lalu ketidakpribadian, pertahankan impersonal terhadap bawahan. Jarak sosial antara manajer dengan bawahan ini membantu memastikan bahwa pertimbangan rasional menjadi dasar pengambilan keputusan daripada favoritisme atau prasangka. Lalu ada kompetensi, mendasarkan pekerjaan pada kualifikasi dan memberikan promosi berdasarkan kinerja terkait dengan pekerjaan. Lalu ada disfungsi birokrasi, karakteristik birokrasi yang memiliki beberapa disfungsi bawaan. Pertama, tingkat pembagian kerja yang tinggi dapat mengurangi tantangan dan kebaruan banyak pekerjaan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penurunan kinerja, ketidakhadiran, atau pergantian. Kedua, ketergantungan yang besar pada aturan birokrasi yang dapat menyebabkan inefisiensi atau inersia. Yang ketiga, Weber menganjurkan bahwa hierarki otoritas membantu mengordinasi aktivitas, mempertahankan otoritas, dan melayani fungsi komunikasi. Yang keempat, Weber mengusulkan agar pekerjaan dan promosi didasarkan pada kualifikasi dan kinerja yang menurutnya mengurangi favoritisme dan prasangka pribadi. Lalu ada manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif menekankan pentingnya memotivasi karyawan dan membangun organisasi untuk tujuan. Organisasi disusun untuk memenuhi
kebutuhan karyawan yang pada akhirnya akan menghasilkan produktivitas pekerja yang tinggi. Lalu ada teori X dan teori Y. Pada teori X, rata-rata orang tidak menyukai pekerjaan dan akan menghindarinya jika memungkinkan. Karena tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipaksa dikendalikan, diarahkan, dan diancam. Orang biasa lebih suka diarahkan dan dikendalikan oleh seseorang yang berwenang. Sedangkan teori Y, pekerjaan itu wajar seperti bermain atau istirahat. Komitmen terhadap tujuan adalah fungsi penghargaan atas pencapaian. Dalam kondisi yang tepat, orang menerima dan mencari tanggung jawab. MC Gregor menganggap teori X tidak sesuai dengan organisasi demokratis atau partisipatif karena bertentangan dengan pemenuhan kebutuhan individu di tempat kerja. Oleh karena itu, MC Gregor mendukung teori Y karena perilaku orang dalam organisasi modern lebih mendekati kumpulan asumsinya. Kepemimpinan moral. Dalam pemeriksaan inovatif tentang kepemimpinan moral, Amitai Etzioni memberikan kasus otoritas moral sebagai dasar untuk manajemen. Etzioni mengakui pentingnya motivasi dasar, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, dan tatanan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Etzioni berpendapat bahwa yang paling berarti bagi orang adalah apa yang mereka yakini, apa yang mereka rasakan, norma, nilai, dan simbol budaya bersama yang muncul dari kelompok yang mereka identifikasi. Thomas Sergiovanni jauh menjelaskan tentang konsep kepemimpinan moral. Dia berpendapat bahwa ketika otoritas moral melampaui kepemimpinan birokrasi di sekolah, hasil dalam hal komitmen dan kinerja jauh melebihi harapan. Dalam hal ini terdapat 4 tahapan kepemimpinan yang memiliki nilai tambah. Yang pertama, kepemimpinan dengan barter. Yang kedua, kepemimpinan dengan membangun. Yang ketiga, kepemimpinan dengan ikatan. Dan yang keempat, kepemimpinan dengan perbankan. Menurut Sergiovanni, otoritas moral merupakan sarana untuk memberi nilai tambah pada praktik kepemimpinan seorang administrator, dan nilai tambah ini menghasilkan komitmen dan kinerja yang luar biasa di sekolah. Jenis hierarki baru kemudian muncul di sekolah yang menempatkan tujuan, nilai, dan komitmen pada puncak, sedangkan guru, kepala sekolah, orang tua, dan siswa di bagian bawah dalam melayani tujuan ini. Untuk menerapkan jenis hierarki baru ini, Roland Barthes memandang restrukturisasi sebagai pembelajaran dari hati. Dalam buku teralisnya, dia meneliti orang dewasa, orang tua, guru, kepala sekolah, dan administrator kantor pusat yang membantu anak-anak belajar. Roland Barthes juga menekankan pentingnya kolaborasi di antara para pemangku kepentingan ini dalam mempromosikan pembelajaran dan mempromosikan sekolah. Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah mempresentasikan perubahan dalam struktur distrik sekolah, yaitu bagaimana pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara distrik dan sekolah. Dalam hal ini, distrik sekolah menyelesaikan struktur baru ini dengan 2 cara. Yang pertama, meningkatkan otonomi melalui beberapa jenis bantuan dari peraturan dan regulasi yang membatasi. Yang kedua, berbagi kewenangan untuk membuat keputusan dengan kelompok pemangku kepentingan utama, sekolah termasuk guru, orang tua, siswa, dan anggota masyarakat lainnya. Dalam praktiknya, wewenang untuk membuat perubahan di tingkat bangunan biasanya diberikan melalui beberapa jenis proses pengabaian. Biasanya, proses pengabaian merupakan hasil kesepakatan antara distrik sekolah dan serikat guru yang memperluas cakupan kewenangan yang diberikan setiap situs sekolah. Dalam beberapa kasus, distrik mungkin juga memiliki perjanjian dengan negara bagian mereka yang mengizinkan pembebasan dari peraturan negara bagian atau undang-undang yang mewajibkan pengambilan keputusan berbasis sekolah. Untuk meningkatkan pengambilan keputusan bersama, sekolah biasanya membentuk dewan sekolah dengan perwakilan dari kelompok pemangku kepentingan utama sekolah. Bingkai organisasi, Lebelman dan Terence Dill memberikan model 4 kerangka dengan pandangan yaitu pabrik sebagai bingkai struktural, keluarga sebagai bingkai sumber daya manusia, hutan sebagai bingkai politik, dan kuil sebagai bingkai simbolik. Yang pertama, bingkai struktural. Bingkai struktural menekankan pada tujuan, peran khusus, dan hubungan formal.
Yang kedua, bingkai sumber daya manusia. Bingkai sumber daya manusia didasarkan pada ide-ide dari psikologi yang memandang sebuah organisasi seperti sebuah keluarga besar dihuni oleh individu-individu yang memiliki perasaan, prasangka, keterampilan, dan keterbatasan. Yang ketiga, bingkai politik. Bingkai politik berakar pada karya ilmuwan politik. Ia melihat organisasi sebagai arena, kontes, dan hutan. Yang keempat, bingkai simbolik. Bingkai simbolik memperlakukan organisasi sebagai suku, teater, atau karnaval. Ini meninggalkan asumsi rasionalitas yang lebih menonjol di bingkai yang lain. Ia melihat organisasi sebagai budaya yang lebih didorong oleh ritual, upacara, cerita pahlawan, dan mitos daripada oleh aturan, kebijakan, dan otoritas manajerial. Lebelman dan Terence Sedil berpendapat bahwa melalui 4 bingkai tersebut dapat membantu para pemimpin memahami organisasi. Model alternatif struktur organisasi, manajemen birokrasi dan partisipatif meletakkan dasar bagi pendekatan yang lebih kompleks untuk struktur organisasi. Berikut beberapa pendekatan alternatif untuk struktur organisasi, yaitu teori kepatuhan Etzioni, organisasi mekanistik organik, dan tipologi struktur strategi Mintzberg. Teori kepatuhan Etzioni mengembangkan pendekatan inovatif untuk struktur organisasi yang disebut teori kepatuhan. Etzioni mengidentifikasi 3 jenis kekuatan organisasi, yaitu koersif, utilitarian, dan normatif, dan menghubungkan dengan 3 jenis keterlibatan, yaitu alienatif, kalkulatif, dan moral. Organisasi mekanistik dan organik. Dalam hal ini, mekanistik disebut juga sebagai birokrasi dan organik disebut juga sebagai profesional. Beberapa penulis telah memperhatikan ketidaksesuaian antara norma birokrasi dan profesional. Secara khusus, mereka berpendapat bahwa penghuni hierarki seringkali tidak memiliki kompetensi teknis untuk membuat keputusan tentang masalah yang melibatkan pengetahuan profesional. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sekolah memiliki karakteristik birokrasi dan profesional yang seringkali tidak sesuai tetapi tidak perlu. Gerard Hegg mengemukakan teori aksiomatik organisasi yang menyediakan kerangka kerja untuk mendefinisikan 2 tipe ideal organisasi, yaitu mekanistik atau birokratis dan organik atau profesional. Teorinya mengidentifikasikan 8 variabel kunci yang ditemukan di sekolah dan organisasi lain. Variabel kunci ini disusun dalam hubungan sarana, ujung, dan saling terkait dalam 7 proposisi dasar. 8 variabel organisasi yaitu kompleksitas, sentralisasi, formalisasi, dan stratifikasi sebagai 4 variabel yang membentuk sarana organisasi yang digunakan sekolah untuk mencapai tujuan. Sedangkan adaptivitas, produksi, efisiensi, dan kepuasan kerja adalah 4 variabel yang mewakili kategori untuk menyortir tujuan organisasi. Sedangkan untuk 7 proposisi organisasi inti dari teori aksiomatik Hegg adalah 7 proposisi yang diambil dari karya klasik Weber, Bernard, dan Thomson. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipologi struktur strategi atau pengelompokan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara jelas. Menurut Henry Mintzberg bahwa organisasi dapat dibedakan menjadi 3 dimensi dasar. Yang pertama yaitu kunci organisasi. Bagian kunci organisasi ini yaitu bagian yang memiliki peranan penting atau memainkan peranan utama dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan dalam organisasi. Bagian penting dari suatu organisasi dan seharusnya ada yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategic apex, yaitu manajemen puncak dan staf pendukungnya. Di dalam organisasi contohnya adalah manajer. Yang kedua, operative core, yaitu pekerja yang menjalankan tugas organisasi. Contohnya karyawan dan pegawai. Yang ketiga, technostructure, yaitu berperan sebagai analisis yang bertanggung jawab di dalam SOP atau standar operating procedure organisasi. Contohnya engineer dan akuntan. Dan yang keempat, super staff,
yaitu orang-orang yang memberikan layanan secara tidak langsung atau sebagai pendukung. Contohnya di dalam organisasi yaitu cleaning service. Dimensi dasar yang kedua yaitu mekanisme koordinasi utama. Mekanisme koordinasi utama yaitu metode utama yang digunakan organisasi untuk mengkoordinasikan setiap aktivitasnya. Di antaranya yang pertama, pengawasan langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan tujuan agar kesalahan dapat diketahui kemudian dapat diperbaiki sebagai bahan evaluasi dalam organisasi. Yang kedua, standarisasi proses kerja atau biasa disebut dengan SOP atau Standard Operating Procedure yang bertujuan untuk memperjelas peran, tanggung jawab, dan fungsi di dalam organisasi. Yang ketiga, standarisasi keterampilan atau standarisasi kemampuan yang bertujuan hampir sama dengan standarisasi proses kerja agar setiap individu dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir, standarisasi keluaran atau standarisasi biaya atau gaji sebagai capaian dari hasil yang telah dikerjakan oleh individu di dalam organisasi. Lalu, dimensi dasar yang terakhir yaitu jenis desentralisasi yang digunakan oleh organisasi dalam melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, Mintzberg menunjukkan bahwa strategi yang diadopsi organisasi menghasilkan 5 struktural, yaitu struktur sederhana, struktur birokrasi mesin, struktur birokrasi profesional, struktur divisional, dan struktur adhokrasi. Selanjutnya, sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial mengacu pada aktivitas dan interaksi anggota kelompok yang disatukan untuk tujuan bersama. Dalam hal ini, Jacob Getzel dan Egon Guba memahami tentang sistem sosial yang melibatkan 2 dimensi, yaitu yang pertama dimensi nomotetis, yaitu institusi yang pasti peran dan harapan yang akan memenuhi tujuan sistem. Contohnya yaitu di dalam sekolah, sebuah organisasi dirancang untuk melayani salah satu kebutuhan masyarakat yaitu mendidik. Dalam organisasi ini terdapat jabatan atau peran seperti peran siswa, peran guru, peran kepala sekolah, peran pengawas, dan sebagainya. Untuk setiap individu yang menempati peran tertentu, ada ekspektasi peran. Ekspektasi peran tidak hanya mewakili tugas dan tindakan yang diharapkan dari setiap pemain peran, tetapi juga ekspektasi terkait kualitas kinerja. Berbagai peran dan ekspektasi peran merupakan dimensi nomotetis dari sistem sosial. Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu dimensi ideografis, yaitu individu dengan kepribadian tertentu dan kebutuhan disposisi yang mendiami sistem. Contohnya yaitu individu yang dipilih untuk menempati peran berbeda satu sama lain dalam tindakan dan reaksi dapat menganalisis perbedaan dalam hal kepribadian. Kepribadian sebagian ditentukan oleh kebutuhan yang mempengaruhi seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam situasi tertentu. Dengan kata lain, individu yang menempati peran tertentu memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi. Hal ini adalah kebutuhan yang dipersonalisasi dan mungkin tidak terkait dengan kebutuhan sistem sekolah. Kemudian, model yang diperluas yaitu dimensi budaya. Menurut Getzel, James Lipham, dan Roald Campbell, selanjutnya memperluas model untuk administrator sekolah. Mereka menambahkan dimensi budaya untuk berinteraksi dengan aspek psikologis individu. Model gabungan sekolah sebagai sistem sosial menggambarkan administrasi pendidikan sebagai sistem sosial. Jadi, dalam model ini menunjukkan bahwa budaya, etos, dan nilai-nilai yang dianut oleh individu di sekolah dan sistem sekolah menjelaskan bahwa banyak perilaku sosial. Model tersebut juga dengan jelas menunjukkan sistem sosial apapun, baik itu di kelas, sekolah, atau distrik sekolah harus beroperasi dalam lingkungan yang. Dan yang terakhir yaitu model terbaru dari Getzel, yaitu komunitas dimensi. Di akhir 1970-an, Getzel memperluas model sistem sosial lebih jauh dengan memasukkan dimensi komunitas. Getzel membuat jauh lebih nyata pengaturan budaya sekolah sebagai sistem sosial dan memperluas kegunaannya sebagai model sistem terbuka. Dia mendefinisikan
menentukan setiap jenis komunitas sebagai berikut. Yang pertama, komunitas lokal yang didirikan di lingkungan atau wilayah tertentu. Sebagai contohnya, yaitu lingkungan sekitar dan komunitas sekolah. Yang kedua, komunitas administratif dapat ditetapkan dalam identitas tertentu yang ditentukan secara politik. Contohnya negara, kota, atau distrik. Yang ketiga, komunitas sosial ditetapkan dalam hubungan antar pribadi tertentu yang tidak dibatasi oleh batas-batas lokal atau administratif. Contohnya komunitas pertemanan seseorang. Yang keempat yaitu komunitas instrumental yang dibentuk melalui aktivitas secara langsung atau tidak langsung dan interaksi dengan orang lain yang dipersatukan dengan tujuan yang sama. Contoh, kelompok profesional seperti guru dan profesor yang membentuk komunitas pendidikan serikat guru atau komunitas filantropi. Yang keempat yaitu komunitas etnis yang dibentuk melalui pertalian dengan kelompok nasional, ras, serta sosial ekonomi tertentu. Contohnya yaitu komunitas Italia, komunitas kulit hitam, komunitas kelas atas, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu komunitas ideologis yang dibangun dalam komunitas historis, konseptual, atau sosiopolitik tertentu atau gabungan dari seluruh komunitas. Contohnya komunitas Islam, komunitas Kristen, dan komunitas ilmiah. Sekian dari penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.